kemampuan-kemampuan yang dimiliki teman-teman di Sidoarjo gitu. Jadi karya-karya teman-teman itu bisa dibantu di-upload di sosial media FAS, yang mana itu nanti bisa dinikmati sama semua orang. Dan untuk tadi program kerja yang pertama disebutkan sama Orsi, itu untuk yang pertama ada Sajo Suara Anak itu kita habis melaksanakan di tanggal 1 Juni kemarin. Kemudian untuk yang dialog dengan DPRD itu baru banget kemarin tanggal 18 Juni juga dilaksanakan gitu. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Kak Aran dan Kak Bun? Oke, baik. Kemudian ada beberapa program yang bagus juga. Ini di sini kami juga ingin tanyakan mungkin dari manfaat-manfaat dari program-program yang telah dibuat tadi itu apakah ada refleksi mungkin atau evaluasi dari pihak FAS-nya? Yang pasti untuk evaluasi sendiri kita pasti lakukan eval ya Kak setiap kita melaksanakan program kerja gitu. Yang mana kalau memang kayak mungkin pekan dolanan ya kita mestinya evaluasi ini dalam artian kayak mencari Mungkin dari program kan sudah direncanakan, oh nanti tujuannya ke sini kasih anak atau seperti apa, seperti tadi pekan dolan bermain, kemudian sharing fast di sosmed. Nah itu kan pasti sudah dipetakan manfaatnya apa manfaatnya. Nah itu apakah dari pihak FAS sendiri ada mungkin kesulitannya atau mungkin dari ada evaluasi tertentu? Untuk yang sharing bareng FAS sendiri itu masih belum dilaksanakan Kak. Jadi mungkin belum kita laksanakan setelah ini gitu. Tapi untuk pekan dolanan sendiri itu kan emang tujuan kita itu ya mengajak teman-teman yang ada di alun-alun itu untuk bermain bersama, yang mana bentuk permainannya juga bermacam-macam. Jadi sebenarnya kalau untuk acara pekan dolanan sendiri itu acara yang informal, yang mana tujuannya buat meningkatkan apa ya, kayak biar mereka bisa bermain gitu, kayak memberikan waktu mereka untuk bermain gitu. Jadi nggak lupa sama yang lainnya. Jadi kurang lebih ya tujuannya ya untuk kayak mengajak mereka bermain sih Kak. Jadi terus mungkin permasalahan anak yang ada di Sidoarjo itu apa, terus kayak kita mungkin akan buat program dari situ juga gitu. Misalnya kalau ada kan di Suara Anak tentang partisipasi anak, apa tempat partisipasi anak yang kurang, nah, mungkin kita berhubungan dengan mereka juga, kayak misalnya kita ngikutin mereka di acara apa gitu. Kemarin itu kan kita juga ajak teman-teman dari forum anak desa, terus kayak dari OSIS gitu, dan yang mereka keluhkan tuh juga sama gitu ya, pernikahan usia anak ini memang masih banyak terjadi, dan terutama itu karena ya faktor-faktor Ada banyak ya, ada ekonomi, kan ada kayak pas COVID itu kan karena banyak yang pandemi terus di rumah semua, jadi kayak mungkin pergaulannya juga, terus apa namanya ekonominya, keluarganya. Jadi menurut kita emang PUA ini agak kompleks ya Kak ya. Jadi masalahnya nggak bisa berhenti di maksudnya meskipun anaknya nggak mau bisa jadi orang tuanya yang maksa gitu. Jadi kayak kita nggak bisa gitu, dan sebagai forum anak kita sendiri itu juga masih belum begitu banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Contohnya ya dengan kita membuat suara anak berpoinkan PUAI tadi, mungkin bisa diaspirasikan ke DPRD ataupun pemerintah gitu. Tapi untuk yang kayak memang pendekatan lebih lanjutnya sebenarnya kita masih ya melalui kayak kampanye-kampanye tadi itu Kak. Jadi lebih mengubah pola pikir gitu. Ya belum bisa. Ke preventif. Baik. Untuk ini masalah pernikahan dini lagi itu resmi atau tidak resmi? Maksudnya pernikahan dininya itu apakah punya data itu resmi, maksudnya di KUA? Mohon maaf sampai Pengajuan dispensasi. mohon maaf dispen atau itu yang siri? itu kami yang punya data Ya, yang mungkin kan Pada saat itu tuh ada seminar kan Kak. Saya mewakili Sidoarjo dulu itu. Ada seminar dari Forum Anak Jawa Timur kalau nggak salah. Ya, itu tuh pengajuan dispensasi nikah yang ada di Sidoarjo itu Sidoarjo masuk urutan keempat. Dan Ponorogo yang baik-baiknya itu ke-9 malah. Lebih banyak Sidoarjo ternyata. jadi itu cuma sebenarnya hanya ke diskan, jadi bukan ke nikah siri. juga apa ada yang masih cuma apa nganggapnya kalau pernikahan usia anak itu berarti ya karena mereka apa hamil di luar nikah, padahal kan juga banyak kayak ada adat, kemudian terus ada paksaan orang tua kayak gitu. Mungkin boleh sih kayak kalau ditambahin di materinya nanti. Selain itu mungkin
bisa kayak hal-hal lain yang bisa kita lakukan selain musik, kayak untuk apa ya, kayak gimana sih cara mengubah pola pikir kita biar nggak stuck sama PUA sih, dalam artian kalau misalnya gimana cara atau gini juga bisa orang tua. Jadi kayak mungkin kan ada tuh yang anaknya nggak mau nikah tapi orang tuanya yang maksa. Nah mungkin gimana sih caranya biar mengkomunikasikannya ke orang tua itu biar kita juga lebih enak dan bisa menemukan jalan tengahnya. Pembahasan dari hukum keluarga itu salah satunya itu tentang anak. Nah, jadi dan juga pernikahan dini kan ini kan juga masih marak-maraknya juga. Jadi kami mau tahu gambaran di Sidoarjo ini seperti apa. Kemudian kok unik ternyata di Sidoarjo itu punya forum anak untuk menjembatani teman-teman anak-anak yang mungkin hak-haknya kurang terpenuhi. Nah ini mungkin alasan kami memilih FAS itu seperti itu. Kemudian untuk sekali karena ini tugasnya bukan hanya penelitian sebenarnya, ini kan namanya service learning. Service itu kan pelayanan, learning itu kan belajar, maksudnya belajar itu penelitian. Nah learning service-nya ini nanti kami inginnya dari wawancara ini kami mau tahu nanti kami ini buat sosialisasinya nanti materinya apa sih, biar nanti materi yang dibuat itu apa ya sesuai ya seperti itu. Jadi kami juga minta, mungkin teman-teman kemarin kan minta feedback. Nah untuk feedbacknya kami juga ingin tanyakan juga mungkin baiknya gimana biar enak kan sama-sama, maksudnya dari kami enak, dari teman-teman juga enak. Nah masalah feedback nanti kami coba hubungkan ke kan upload ya, pengampun untuk upload itu kan dari fakultas kami. Nah nanti saya dan teman-teman ini mencoba menghubungi mas dari fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila Sabita dan saat ini diamanai sebagai Ketua Forum Anak Sidoarjo periode 2023-2025. Sebelumnya kami dari Forum Anak Sidoarjo sendiri mau berterima kasih banyak buat kakak-kakak dan juga bapak yang sudah meluangkan waktu untuk memperhatikan salah satu isu anak di Sidoarjo yang emang lagi marak, Kak. Jadi untuk isu pernikahan dini dan pergaulan bebas sendiri memang sampai sekarang masih jadi topik hangat di Sidoarjo gitu, yang mana emang kita juga masih berusaha untuk gimana sih caranya biar ini bisa dikurangi gitu. Karena berdasarkan data sendiri tahun 2022 itu kita termasuk keempat tertinggi di Jawa Timur gitu. Jadi mungkin kami berharap dengan adanya service learning dari kakak-kakak ini kita bisa lebih memperhatikan lagi dan juga kita bisa seenggaknya mungkin tahu gimana sih cara untuk menanggulangi atau mengurangi adanya pernikahan usia dini atau pernikahan usia anak ini di Sidoarjo. Oke, kurang lebih kita mau terima kasih banyak aja sih Kak karena sudah meluangkan waktu, dan untuk mungkin kemarin sempat ada beberapa reschedule itu kami dari FAS mungkin kalau ada yang kurang sesuai juga minta maaf gitu. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah dipilih untuk menerima materi atau service learning dari kakak-kakak sekalian. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Sebelumnya kita membahas dulu apa itu pernikahan dini atau berbagai faktor. Salah satunya faktor ekonomi, sosial, budaya, penafsiran agama yang salah, pendidikan, dan akibat pergaulan bebas. Individu yang menikah pada usia muda yang belum matang itu akan cenderung bergantung kepada orang tua secara finansial maupun tidak stabil secara emosional. Pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan harus sama-sama mampu, bukan hanya berlandaskan dari hawa nafsu maupun yang lain. Kenapa? Karena dampak-dampak nanti yang akan dijelaskan itu sangat-sangat merusak sekali. Kesiapan menikah jika ditinjau dalam hukum Islam itu ada 3, yakni yang pertama kesiapan ilmu, kemudian yang kedua kesiapan harta atau materi, Akan penyakit, dan yang selanjutnya adalah kekerasan rumah tangga akan sering banyak terjadi. Yang terakhir adalah akan terganggunya kesehatan reproduksi.
Dan dampak bagi sang anaknya sendiri adalah yang pertama, akan lahir dengan berat yang rendah, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian. Lalu karena pernikahan dini juga menjadikan pendidikan anak menjadi terputus, kesehatan psikologi anak akan terganggu, dan anak berisiko mengalami keterlambatan perkembangan. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi bahaya pergaulan bebas. Kecelakaan. Iya. Kecelakaan. Ya memang apa ya, di dunia gadget ataupun teknologi informasi yang serba lengkap ini sulit kita untuk memfilter ataupun memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga ketika apa ya, dan dengan rasa eksplorasi, dengan rasa penasaran kita sebagai jiwa-jiwa muda itu apa, ada keinginan untuk mungkin ingin tahu atau mencari tahu bagaimana sih bentuk ini, sehingga apa ya, tanpa mengetahui konsekuensi ke belakangnya. Tapi di sini teman-teman nggak ada yang ini kan, nggak ada yang ya, saya harap di sini teman-teman apa ya, bisa menjadi agen lah, agen terhadap kawan-kawan sekitar, lingkungan sosial yang lain, agar apa? Agar ayo kita jangan, kalau bisa meskipun apa ya, meskipun cinta itu indah, tapi dampaknya ini mengerikan. Pernikahan usia dini tadi, usia anak tadi itu adalah karena orang tua. Jadi kayak ada adat istiadat kayak gitu-gitu yang memaksa kita untuk melakukan pernikahan tersebut. Nah, kalau misalnya kita sebagai anak-anak itu kira-kira gimana ya Kak untuk mengkomunikasikan kalau misalnya kita sendiri udah nolak nih, nah tapi orang tuanya ternyata kayak harus banget ini kamu harus gitu. Nah kalau misalnya kita sendiri tidak punya kuasa kan akhirnya terpaksa untuk mengikuti gitu. Nah kira-kira gimana sih Kak cara mengkomunikasikannya ke orang tua mungkin biar lebih bisa nancep di orang tuanya gitu. Terima kasih. Saya yakin orang tua pasti apa ya, menginginkan yang terbaik ya, menginginkan yang terbaik pasti untuk putra putrinya. Cuman memang karena ada apa, gap umur lah ya, gap umur ataupun jarak umur yang jauh, yang mana dari jarak itu budayanya beda, mindsetnya beda, normanya berbeda dan lain sebagainya, dan mungkin juga orang tua itu belum paham bahwasanya norma yang sekarang ada ataupun peraturan undang-undang yang ada sekarang itu berbeda dari zamannya orang tua kita. Nah, sehingga mungkin ya atau mama manggilnya apa biasanya? Ibu. Iya. Aku mbok. Mbok. Ayah, mama, ini kalau sebenarnya kalau secara hukum ataupun secara norma, Kalau menurut hukumnya Indonesia kan nggak boleh. kalau secara hukum mungkin beberapa izin menjelaskan. Jadi kalau secara hukum memang saya sambil duduk ya. iya, Sampai. jadi kalau secara hukum itu kesulitannya ketika memang sebuah peraturan itu sudah ada di masyarakat. Jadi terkadang pemerintah sudah membuat peraturan A, misal pernikahan minimal usia 19 tahun. Tapi kenyataannya ketika disosialisasikan ke masyarakat